Pojok kiri tak. Pojok kiri. Masih dari Sawangan, kali ini kita sedang menyambangi para pelatih kiper baik tim nasional maupun kiper-kiper di liga profesional yang sedang belajar ilmu perkiperan level 1 AFC Goalkeeping Course. Sore ini saya sudah ketemu dengan salah satu legend, namanya Coach Hermansyah. Apa Coach? Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Kita bikin channel ini untuk sebenarnya anak-anak usia muda, usia dini gitu, karena sekarang sudah banyak channel tapi membahasnya yang kedewasa terus gitu, sementara yang anak-anak hampir dilupain gitu. Nah, kita lagi belajar ini perlu juga lah mereka dikasih motivasi, dikasih cerita tentang pengalamannya Coach Hermansyah dulu dari mungkin anak-anak sampai ke level timnas gitu ya. Gimana Coach ceritanya Coach dari mulai kecil sampai ke level pro lah gitu? Pertama, yang penting mau dulu, ada kemauan untuk sesuatu yang buat kita ada kebanggaan. Oke. Jadi kebanggaan. Jadi dia senang bola, otomatis senang bola. Keduanya dia rajin. Artinya jangan ikut-ikutan dengan orang lain. Memang kalau niatnya untuk jadi pemain bola, dari usia muda, dia punya kemauan dan terus tetap berlatih. Dan sekarang mungkin sudah banyak ya, akademi SSB sepak bola ya, banyak di mana-mana ya kan. Nah, keduanya dukungan dari orang tua. Nah, zaman sekarang dukungan dari orang tua sangat kuat sekali. Betul. Ketika zaman kita itu sampai curi-curi. Saya tinggal di Sukabumi, itu kota kecil Sukabumi itu. Malah sampai nggak boleh main bola. Nggak boleh, yang penting kamu sekolah jadi dokter atau pegawai negeri lah ya. Atau pegawai negeri. Cuman saya waktu itu dengan sepak bola saya akan bisa membahagiakan kedua orang tua, mengangkat harga diri kedua orang itu tua. terbukti. Dan alhamdulillah. Tapi melalui proses Mas Yaya. Betul, jadi nggak segampang itu ya. Jadi kalau kamu yang masih kecil-kecil sekarang pingin sampai ke level timnas, jangan mikirin gampangnya aja, ada prosesnya, ada jatuh bangunnya. Kita dengar nih ceritanya dari Om Hermansyah. Betul Mas Yaya. Jadi yang saya bilang tadi, sepak bola tidak bisa instan. Melalui proses yang tadi saya ceritakan dari awal, kemauan dan betul-betul dia dari diri sendiri dia berusaha. Sekarang dukungan dari orang tua sangat kuat sekali. Nah, kesempatan itu kalau para anak-anak muda atau yang umur muda ya masih 10 tahun, 11, 12, 13, 14, 15, ada orang tuanya yang memberi kesempatan untuk sepak bola, jangan disia-siakan. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jangan disia-siakan supportnya. Nah, karena zaman sekarang yang dibilang Mas saya zamannya Instagram ya, zamannya YouTube semua. Oke, termasuk channel ini nih. Channel ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya nonton ini termotivasi. Termotivasi. Itu sebenarnya tujuannya. Coach, coba ceritain waktu main di mana aja sih kalau boleh tahu? Saya pertama masuk tim nasional itu tahun 82. Tahun 82 di mungkin, tim nasional sudah. Mungkin adik-adik mungkin belum lahir ya. Usia berapa tuh Coach waktu itu? Waktu itu saya SMP baru kelas 1. Saya setahun di Salatiga, saya masuk ke Ragunan. Kan kalau dulu ada pertandingan antar pelajar. Betul. Tapi kalau sekarang under 16 ya mungkin. Iya. Saya waktu itu diseleksi. Susah dulu. Pemain diseleksi itu jumlahnya banyak. Yang dipilih cuma 18. Tapi punya kemauan ya untuk bersaing secara sehat dan punya kemauan mental, bukan mental tempe. Jadi ya urusan kepilih nggak kepilih, nanti yang penting kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik untuk tim itu sendiri. Dan akhirnya saya dipanggil, pertama saya ikut PSSI Junior. Tangan itu luar biasa. Terus sampai akhirnya sekarang bisa memilih jalur menjadi pelatih, bagaimana ceritanya Coach? Kesan saya yang paling terindah ketika saya sudah level mau senior, Garuda 1 dulu, PSSI Garuda 1, saya angkatan waktu itu ada Marjuki Nyakma. Itu pertama kita tim dari eranya Bung Cipto Suntoro ke era saya, itu finalis Kings Cup di Thailand, negara orang lain, dan kita berprestasi di sana. Wow, luar biasa. Jadi
ada event-event yang di Thailand tuh diundang tim-tim yang prestasi sepak bolanya bagus. Oke. Kayak Korea. Nah, Jadi semacam Liga Champions-nya lah ya. Oke. Jadi istilahnya kalau di Indonesia anniversary. Oke. Hari kemerdekaannya. Iya. Indonesia, kalau di sana Kings Cup tuh mungkin ulang tahunnya raja apa gimana. Dan diundang tim-tim yang betul-betul top elite di Asia atau di Eropa, mereka diundang ke Thailand. Itu pertama saya finalis Kings Cup itu. Waktu itu saya usia 18 tahun. Oke. Nah, dari situ prestasi saya mulai meningkat. Akhirnya saya masuk tim nasional senior. Saya masuk ke tim PSSI pra Piala Dunia tahun 85. Ya, waktu itu masuk saya masih usia 19 tahun ya. Tim yang situ sudah ada tim yang senior, ada Kang Heri Kiswanto, ada Ruli Nere, kita paling muda itu. dari lulusan Garudanya hanya saya, Marjuki Nyakmat waktu itu. Terus satu lagi mungkin ada Patar Tambunan, ada Said Irmis, almarhum sudah tua. Sisanya mereka senior, kayak Kang Heri, Herkis ya, Dede Sulaiman, Bambang Nurdiansa, ada banyak lah tim senior. Tapi saya di situ, di luar itu mereka senior, kita respect kepada mereka. Tapi di lapangan kita latihan kita sama lah kita, nggak ada sepak bola di lapangan yang tidak ada lagi abang atau mana sama kita. Betul. Jadi sifat itu yang saya bawa di lapangan. Jadi sifat tidak mau kalah tapi tetap respect di luar lapangan. Oke, sekarang melatih di mana ada Coach? Saya kurang lebih hampir 18 tahun saya melatih. Oke, sudah 18 tahun saya melatih di Indonesia, di Liga 1 di Indonesia. Sebelum ke situ saya salah satu pemain yang di akhir sepak bola di usia 40 saya pensiun. Jadi betapa nikmatnya saya sampai usia 40 masih puas sepak bola sebagai kiper. Karena kiper itu kalau teknik bagus ya, terutama attitude-nya bagus, mental bagus, insya Allah akan panjang. Panjang. Nah, setelah saya pensiun, berhubung saya waktu itu masuk di Persikota dan ada yang membimbing saya waktu itu, ada Bang Sultan Harhara, ada Rahmat Darmawan yang membimbing saya untuk jadi pelatih. Nah, ketika jadi pelatih itu tidak semerta-merta harus jadi pelatih. Kita harus sekolah dulu waktu itu, ya. Cari lisensinya dulu kan belum ada maksudnya belum segencar kayak sekarang ya. Sekolah kepelatihan maju sekarang ya. Saya ngambil waktu itu tingkat nasional di Semarang untuk dapat melatih saja. Saya kurang lebih seminggu saya sekolah waktu itu untuk mendapatkan lisensi dari PSSI itu kan nasional di Semarang, dan akhirnya saya melatih di Persikota, merangkap kiper ketiga waktu itu. Dan proses berjalan waktu saya di Persikota, akhirnya saya masuk melatih tim nasional Under 23 SEA Games tahun 2003. Di situ prestasi saya mulai berkembang, saya bisa melatih tim nasional, terus saya di Persija juga 2 tahun 3 tahun, terus ke Persibaya, terus Persema Malang, muter sampai sekarang. Wow, luar biasa ya. Terus Coach, kalau melihat grassroots nih di levelnya anak-anak gitu ya, sama di level profesional atau bahkan level tim nasional gitu, perbedaannya apa sih? Grassroots kan saya baru dengar nih, baru belakangan saya grassroots kan usia-usia muda ya. Berapa usianya? Betul, mulai dari 8 tahun, mungkin 10 tahun, 12 tahun sampai yang 19 tahun itu masih masuk kategori usia muda. Sekarang sepak bola Indonesia maju ya, dengan adanya grassroots, akademi. Nah, ini kesempatan ini kita betul-betul harus selektif ya, arti kata yang saya bilang pertama, sepak bola tidak bisa instan, melalui proses. Nah, sebetulnya mampu ya kita berprestasi Indonesia dengan ada grassroots tadi ya, ada turnamen-turnamen yang di usia muda itu banyak. Kebetulan sekarang sudah ada lagi di pendidikan kepelatihan, sudah ada Pilanesia ya, sudah berkembang. Saya rasa kalau tertata dengan baik ya, ada jenjangnya di usia sekian, ada kesinambungan regenerasi, insya Allah bisa. Bisa karena asal satu visi, satu visi dan mau sepak bola Indonesia akan lebih baik lagi. Tapi tentunya melalui proses, tidak bisa instan. Kalau proses melatihnya bagaimana Coach? Bedanya melatih yang gede-gede sama yang kecil-kecil? Kita melatih yang muda, kita harus sabar. Sabar ya. Anggap kita nih orang tua atau kita nih
apa namanya di atas mereka. Kita harus sabar, harus kita berulang-ulang memberikan kesalahan kita perbaiki. Kita kasih motivasi semangat seperti layang-layang. Betul. Kita tarik ulur lagi, tarik ulur lagi. Kalau dilepas begitu juga tidak bisa. Jadi perlu bimbingan kita seperti anak dengan orang tua. Nah, ketika kita masuk ke senior, ya kan, proses dari yang bawah teknik skill sudah bagus. Kita mungkin masuk ke usia senior, kita hanya maintenance saja. Maintain saja. Yang tadi saya bilang, di usia muda itu betul-betul yang fundamental. Dia harus dilatihnya benar-benar yang grassroots apa. Jadi pelatih memberikan yang terbaik untuk, karena ketika nanti dia masuk senior di usia muda itu dia salah memberikan dasar-dasar sepak bola, itu akan tersimpan di memori dia. Itu sekian tahun terakumulasi, dia rekam di otaknya itu sepak bola umpama dari passing yang begitu lama dia salah. Ketika masuk ke senior itu memperbaikinya sulit ya, karena sudah menjadi karakter itu. Di situ dengan ada grassroots sekarang ini kan lebih banyak nih pelatih kita yang punya lisensi yang bagus, memberikan pelajaran yang betul-betul sepak bola yang betul-betul yang bagus, di dasar sepak bola yang bagus ya. Jadi ketika masuk ke senior mereka memperbaiki nggak terlalu banyak. Betul ya, bahkan sampai di level senior kita masih sering mendengar bukan cuma kiper tapi juga pemain mereka salah kaprah dalam hal dasar. Betul Mas Sayangnya begitu ya. Terus kalau menurut coach nih, sekarang regenerasi di sepak bola Indonesia seperti apa? Khususnya di kiper, plus minusnya bagaimana? Regenerasi kiper sekarang kiper muda banyak. Kiper regenerasi bagus. Tinggal bagaimana mungkin nanti yang pelatih kiper yang di nasional atau direktur tekniknya ada database. Penting database itu. Jejak perjalanan kiper ini ya sampai sejauh mana itu harus ada database. Betul. Jadi ketika butuh tinggal buka database itu. Dan tinggal buka database itu. Jadi ada persaingan yang secara sehat di situ. Keduanya juga mereka kesempatan untuk bermain di tim nasional itu lebih banyak kansnya. Jadi dia tidak begitu begitu pas dia tidak dipanggil lagi, padahal dia masih punya potensial untuk sana. Artinya ada seleksi lagi. Kesempatan untuk, karena kiper kadang-kadang pada saat di umur berapa mereka mulai ketemu. Biasa kiper di usia-usia yang mulai mapan 23, 24 bulan jenjang yang oke. Nah, berhubung sekarang tim nasional kan dibatasi umur. Betul. Jadi memang dari umur grassroots itu harus benar-benar fokus ke situ. Dasar sepak bola yang benar. Umpama kalau kiper yang benar, position, body shape, bagaimana nangkep bola, Mas. Jadi harus betul-betul ada evaluasi, ada salah perbaiki. Insya Allah dengan ada koreksi. Insya Allah dengan ada perbaikan itu dia akan lebih baik lagi. Betul. Dan itu akan diingat terus ya. Jadi detail banget tuh tadi bicaranya sudah set position, body shape dan lain-lain. Itu detail yang kadang-kadang terlupakan oleh para pelatih gitu. Coach, nah ini kan karena coach juga tadi bicara soal grassroots atau sepak bola usia muda. Ini kan kadang-kadang juga ada peranan pelatih, bukan kadang-kadang, pasti ada 3 elemen ya. Ada pelatih, ada orang tua, dan ada pemain itu sendiri gitu. Nah, di mata coach, peranan orang tua sepenting apa? Kemudian pelatih-pelatih ini agar mereka-mereka yang terjun ke profesional atau ke senior nanti sudah tidak salah di bagian dasarnya lagi, dan termasuk anak-anak, bagaimana saran-sarannya Om? Saran saya terutama mungkin orang tua otomatis dengan memilih anak itu untuk bermain sepak bola, otomatis memberi dukungan yang terbaik, terutama mungkin masalah gizi atau gimana. Peran yang sangat penting adalah pelatih. Pelatih harus betul-betul jeli secara keseluruhan melihat pemain itu prospek kedepannya, dan harus lebih sportif, lebih fair lebih pemilihannya lebih objektif, dan mereka juga tidak ada patah semangat dan mereka harus diberi kesempatan untuk lebih artinya terutama jam terbang bermain kesempatan untuk main ke depannya lebih baik lagi. Jadi harus peran pelatih harus proaktif dengan pemain itu sendiri. Luar biasa nih ya. Jadi itu tuh didengerin banget tuh, ada petuah-petuah bijak, ada cerita tentang pengalamannya sampai ke level profesional, ada saran-sarannya bahwa membentuk pemain bola itu tidak instan, itu adalah
apa namanya, harta karun yang luar biasa kalau buat kita ya. Jadi terima kasih banyak nih ya Coach Hermansyah ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info seputar sepak bola usia dini dan usia muda. Terima kasih. Jangan lupa nonton. Siap. Oke. Ya, oke, makasih. Oke.